Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan meneruskan lagi pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA SMK sederajat. Baik, langsung saja kita bahas pada soal nomor 11. Supomo juga membicarakan soal struktur dan karakteristik bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka harus merujuk pada karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hemat Supomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah, dan kekeluargaan. Di bagian lain pidatonya, Supomo juga menyebut agar warga negara cinta tanah air. Supomo juga mengutip Pancadharma pasal 2 yang berbunyi, kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil. Selain itu, Supomo juga mengusulkan bentuk negara integralistik yang dimaknai sebagai titik-titik. A. Bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. B. Bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh hambatan penjajahan. C. Bercita-cita pada persatuan hidup dan keseimbangan lahir dan batin. D. Senantiasa bermusyawarah. E. Bersatu dalam bermusyawarah dan kekeluargaan. Jawaban yang paling tepat adalah di sini yang ditanyakan adalah bentuk negara integralistik yang dimaknai sebagai apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Soal berikutnya nomor 12. Soekarno mengawali pidatonya tanpa teks pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia memberikan catatan kritis terhadap para anggota BPUPK yang telah menyampaikan pidato di forum itu. Soekarno menilai bahwa isi pidato mereka tidak menjawab pertanyaan pokok yang diajukan oleh Raziman Widoyodiningrat selaku Ketua BPUPK. Soekarno memaparkan betapa pentingnya filosofi Groendslang atau Westlandhoud bagi berdirinya sebuah negara. Istilah Pancasila filosofi Groendslang berasal dari bahasa Belanda. Sebuah terminologi yang sudah dipahami oleh anggota BPUPK. Kata filosofi bermakna titik-titik. A. Filsafat, B. Norma, C. Dasar, D. Pancasila, E. Ini yang ditanyakan adalah kata filosofi berarti filsafat atau filsuf. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 13. Soekarno mengawali pidatonya tanpa teks pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia memberikan catatan kritis terhadap para anggota BPUPK yang telah menyampaikan pidatonya di forum itu. Soekarno menilai bahwa isi pidato mereka tidak menjawab pertanyaan pokok yang diajukan oleh Raziman Widoyodiningrat selaku Ketua BPUPK. Soekarno memaparkan betapa pentingnya filosofi Groendslang atau Westlandhoud bagi berdirinya sebuah negara. Istilah Pancasila filosofi Groendslang berasal dari bahasa Belanda. Sebuah terminologi yang sudah dipahami oleh anggota BPUPK. Kata filosofi bermakna filsafat atau filsuf, sementara Groendslang berarti A. Norma, B. Dasar, C. Norma dasar, D. Pancasila, E. Pendirian norma. Jawaban yang paling tepat adalah Groendslang itu adalah norma dasar. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 14. Sesuai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya yang kemudian terbentuk dua panitia kecil. Panitia ke-1 beranggotakan 8 orang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua beranggotakan 9 orang untuk bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Berikut ini tokoh yang bukan termasuk ke dalam panitia 9 adalah titik-titik. A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Ahmad Subarjo, E. Sutarjo. Jawaban yang paling tepat yang bukan merupakan atau bukan termasuk ke dalam tokoh panitia 9 adalah jawabannya adalah Sutarjo. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo itu merupakan anggota yang termasuk ke dalam panitia 9. Soal berikutnya nomor 15. Seusai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya yang kemudian terbentuk dua panitia kecil. Panitia ke-1 beranggotakan 8 orang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota
untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua beranggotakan 9 orang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Berikut ini tokoh yang bukan termasuk panitia 8 adalah titik-titik A. Ahmad Subarjo, B. Sutarjo, C. Marimis, D. Oto Iskandar Dinata, E. Muhammad Hatta. Sini adalah tokoh yang bukan termasuk ke dalam panitia 8 adalah, ya jawabannya adalah Ahmad Subarjo. Soal berikutnya nomor 16. Sementara itu, rapat pada tanggal 22 Juni 1945 tentang dasar negara, diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara. Sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK, beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Rapat tersebut diselenggarakan oleh titik-titik A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. BPUPK, D. PPKI, E. Piagam Jakarta. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya adalah bahwasanya rapat tersebut yang mengusulkan antara pemisahan agama dan negara itu diselenggarakan oleh, jawabannya adalah panitia 9. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Perwujudan sila Pancasila diantaranya ialah harus menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Merupakan perwujudan dari Pancasila, sila ke A1, B2, C sila ketiga, D sila keempat, E sila kelima. Ini adalah bahwasanya kita memposisikan atau memperlakukan orang lain itu secara adil sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya. Jawaban yang paling tepat adalah untuk soal nomor 17 terdapat dalam sila Pancasila ke-2. Jawabannya adalah yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 18. Perwujudan sila Pancasila diantaranya ialah harus menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Merupakan perwujudan dari Pancasila, sila ke titik-titik A sila ke-1, B sila ke-2, C sila ke-3, D sila ke-4, E sila ke-5. Di sini yang ditanyakan adalah harus menekankan. Menekankan untuk apa? Untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman ini. Itu merupakan perwujudan dari Pancasila, sila ke, ya betul, jawabannya adalah Pancasila sila ke-3, persatuan Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, menurut data yang dirilis We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya, pengguna internet terus mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo hingga 5 Mei 2020 mencetak sebanyak 1.401 konten hoaks yang diinformasikan terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Riset dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoaks yang paling banyak ditemukan di platform Facebook sebesar 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram 29,48%. Sebagian besar responden 44,19% yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks. Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Berikut ini cara mengatasi berita hoaks kecuali titik-titik. A. Dengan hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. B. Cermati alamat situs dengan benar, sumber keasliannya. C. Periksa faktanya. D. Ikut menyebarkan berita hoaks tersebut. E. Ikut serta grup diskusi anti hoaks. Ini jawaban yang paling tepat adalah, ya, di sini ada kan kecuali cara mengatasinya, yaitu dengan
kecuali ikut menyebarkan berita hoax. Ini adalah kecualinya. Sementara hati-hati, ini masuk ke cara mengatasi, terus juga mencermati alamat situs yang benar, masuk ke cara mengatasi, dan periksa faktanya apakah itu betul-betul atau bohong gitu ya, atau salah. Yang ikut serta grup diskusi anti hoax. Berarti jawaban yang kecualinya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 20. Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari penerapan Pancasila, terlebih di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 sekarang, di mana laju perkembangan teknologi begitu cepat. Tentu saja tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Karena perubahan zaman dan alam. Pada era sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tidak berjarak. Kita dapat terhubung dengan siapapun dan dari manapun, batas wilayah negara, bahkan dunia dengan mudah kita lihat. Misalnya, kalian yang berada di desa cukup terhubung dengan internet, baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer. Maka kalian dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain meskipun lokal kalian berbeda. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain. Ini tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat ini. Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seantero dunia dengan mudah dan cepat. Tak hanya itu, praktik kehidupan yang kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia kecuali titik-titik. Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama atau kepercayaan di Indonesia. B. Di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. C. Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan. D. Kerukunan dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. E. Terdapat daerah konflik yang ada di daerah yang bisa menjadi inspirasi buat negara lain. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah terdapat daerah konflik yang ada di daerah yang bisa menjadi inspirasi buat negara lain. Ini tidak termasuk ke dalam praktik kehidupan yang kita berdasarkan pada Pancasila juga menjadi inspirasi bagi bangsa lain. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita buatkan video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.